Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngebut terawih ngebut hukumnya haram, kita bermakmum terawih ngebut yang amin. Tiba-tiba amin. Itu lahan maka haram. Kalau sampai ada Anda mendengar, bahkan dikatakan Imam Nawawi termasuk dalam buku terawih kita sebutkan juga dari At-Tibyahnya Imam Nawawi. Ada sebagian orang tuh kebut-kebutan sholat terawih. Awas, hati-hati. Kalau Anda mendengar orang membaca Al-Quran dengan cara yang salah, ngebut sampai nggak ketahuan makhrajnya dan sebagainya, itulah dan hukumnya haram. Wajib bagi imam, seorang pemimpin, untuk mengambil imam itu untuk dicambuk. Imamnya dicambuk karena dia telah melakukan dosa. Dan kita pun haram bermakmum dengan imam yang semacam itu. Pengen dapat pahala tapi dapat haram. Lihat, gara-gara imamnya kebut-kebutan. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredakseno wala taron nam tu, taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong udah biasa sujud tapi ngeluh, stari wangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud bolak-balik, traweh tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luweh. Kan traweh iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak traweh nang makmum, perkarane ana salah men takok pangeran. Hak sujud kok ngocang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam, lan imam yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi sampean tak kaya pengiran, "Hak salat cepet ora tumanina." Imame Gusti. Kok kan wajib anut imam. Hari wae takut, "Imam, kenapa kok cepet permintaan pasar?" Tarawih merupakan salah satu sholat sunnah yang khusus ditunaikan pada malam bulan Ramadan. Sebagaimana namanya yang berasal dari kata bahasa Arab, roha, berarti rehat, tenang, nyaman, atau lepas dari kesibukan. Sholat tarawih mestinya menjadi sholat yang tenang, jadi sarana meraih ketenangan dan melepas kesibukan. Namun dalam praktiknya, sholat ini seringkali ditunaikan dengan cepat dan terburu-buru karena mengejar jumlah rokaat tertentu. Sebagaimana diketahui, salah satu rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah dengan sedikitnya 10 persyaratan seperti yang disebutkan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Berikut ini 10 syarat membaca surat Al-Fatihah. 1. Membaca semua ayatnya. 2. Dibaca sewaktu berdiri. 3. Membaca Al-Fatihah dengan niat membacanya. 4. Membaca Al-Fatihah setidaknya terdengar diri sendiri. 5. Membacanya dalam bahasa Arab, tidak boleh diganti bahasa lain. 6. Menjaga semua tasdidnya. 7. Menjaga huruf-hurufnya. 8. Tidak ada cacat bacaan yang merusak makna. 9. Muwalah atau tak terlalu lama menghentikan bacaan. 10. Tertib sesuai urutan ayat dalam mushaf. Sumber: Kitab Fathul Muin, halaman 99. Setelah itu, ia melanjutkannya dengan pembacaan surat atau ayat Al-Quran yang lain. Sebagaimana berlaku umum, pembacaan Al-Quran harus tartil, baik di dalam maupun di luar sholat, berdasarkan ayat, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil ayat 4.
Dalam kaitannya dengan tartil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan, yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa makrifatul wukuf. Artinya, membaguskan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya bacaan atau wakaf. Kemudian, kriteria membaguskan huruf sekurang-kurangnya terpenuhi dengan mengeluarkan huruf dari makrojnya, dan memenuhi sifat-sifatnya, baik sifat lazimah maupun sifat arido, seperti idgham, izhar, ifa, imalah. Sumber An-Nasr fil Qiraatil Asr, halaman 209. Jika melihat tartil sesuai dengan definisi Sayyidina Ali di atas, sudah barang tentu bacaan Al-Quran tidak bisa dilakukan dengan cepat-cepat. Ini pula yang disyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mempersyaratkan sekurang-kurangnya bacaan tartil dengan tarkul ajalah fil Quran atau tidak terburu-buru dalam bacaan supaya jelas. Tak heran bila ulama lain sampai mensyaratkan bacaan tartil dengan bacaan huruf demi huruf. Lihat Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jilid kedua, halaman 76. Dalam Syarhul Muhadzab, An-Nawawi menegaskan, para ulama sepakat memakruhkan membaca Al-Quran dengan cepat. Dijelaskan para ulama, status makruh ini tentu bacaannya masih benar, tidak keluar dari ketentuan tajwid, dan tidak merusak makna, hanya saja dilakukan agak cepat. Adapun bacaan cepat yang sudah keluar dari ketentuan tajwid, banyak bacaan yang cacat dan sampai merusak makna, boleh jadi bukan makruh lagi, melainkan sudah berdosa sebagai pernyataan para ulama tajwid. Artinya, siapa saja yang tidak mentajwid Al-Quran, maka ia berdosa. Mengapa para ulama memakruhkan bacaan yang cepat? Kecepatan bacaan dapat mengabaikan aspek tadabur atau perenungan terhadap kandungan ayat. Padahal, tadabur lebih mampu mendekatkan pembaca pada ketenangan dan pengagungan kepada zat pemilik kalam, serta lebih menyentuh hati. Tak heran, Ibnu Abbas menyebutkan, pembacaan Al-Quran satu surat dengan tartil lebih kusukai dibanding membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil atau dengan cepat. Selanjutnya, kaitan dengan tumaninah, jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat mewajibkannya, terutama dalam ruku' dan sujud. Hukum tumaninah sendiri adalah fardu seperti kewajiban ruku' dan sujud. Sebagian ulama Syafi'i menjadikan tumaninah sebagai rukun sholat tersendiri. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, kecuali Syekh Abu Yusuf, hukum tumaninah adalah sunnah. Ini artinya, dalam pandangan mazhab Hanafi, sholat tetap sah walau tanpa tumaninah. Lihat Ikhtilafu Aimatil Ulama, jilid 1, halaman 114. Tumaninah sendiri berarti tenang dan diam seluruh anggota tubuh sekurang-kurangnya selama 1 kali bacaan tasbih. Adapun yang menjadi dalil wajibnya tumaninah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah hadits Rasulillah riwayat Al-Bukhari nomor 6251 dari Abu Hurairah. Artinya, jika engkau menunaikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap kiblat dan mengucap takbir. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang menurutmu mudah. Lalu rukuklah hingga ruku dengan tumaninah. Lantas angkatlah kepala hingga berdiri dengan tegak. Lalu sujudlah hingga sujud dengan tumaninah. Lalu bangkitlah hingga duduk dengan tumaninah. Lalu sujud kembali hingga sujud dengan tumaninah. Lalu bangkitlah hingga duduk dengan tumaninah. Kemudian, lakukanlah semua itu dalam seluruh sholatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ditambah, pesan Rasulullah kepada Bilal bin Robah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Adapun alasan ulama Hanafi menghukumi tumaninah sebagai sunnah, termasuk tumaninah dalam sujud dan ruku sebagaimana dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah sebagai berikut ini. Artinya, para ulama Hanafi berpendapat bahwa tumaninah dalam ruku bukan fardu. Sehingga sholat tanpa tumaninah adalah sah. Sebab, yang diwajibkan dari ruku adalah membungkuk dan condong. Bila seseorang sudah membungkuk, sejatinya sudah menunaikan ruku sesuai dengan istilah ruku yang disebutkan dalam firman Allah, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, surat Al-Hajj ayat 77. Tumaninah itu langgeng pada asal perbuatan. Sedangkan perintah melakukan sesuatu tidak menuntut untuk langgeng. Lihat Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, jilid 23, halaman 128.
Bila memperhatikan uraian singkat tentang maksud serta kedudukan tartil bacaan dan tumaninah di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa tarawih yang dilakukan dengan cepat pada dasarnya tidak masalah selama memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, bacaan Al-Quran terutama yang rukun, meski dilakukan imam agak cepat jika berjamaah tetap harus memperhatikan ketentuan atau kaidah tajwid. Sebab, dalam kondisi tertentu, imam bertanggung jawab atas bacaan makmum yang kurang. Kedua, ketika makmum khawatir tidak sempat menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah setelah imam membacanya, maka makmum bisa mengawali bacaan Al-Fatihah sesaat setelah imam memulai. Di samping itu, cara ini bisa membuatnya lebih leluasa dan lebih mampu menjaga bacaan sesuai tajwid. Di penghujung bacaan Al-Fatihah imam, makmum menyelinginya dengan bacaan amin, lalu melanjutkan sisa bacaannya. Ketiga, supaya keluar dari perdebatan, upayakan menyempatkan diri untuk tumanina dalam setiap rukun qasyir atau singkat, terutama ruku dan sujud, sekurang-kurangnya selama membaca satu tasbih dan semua anggota tubuh dalam keadaan diam. Kendati tidak bisa tumaninah, maka bertaklidlah kepada Imam Hanafi yang memandangnya sebagai sunnah. Keempat, jika masih memungkinkan untuk mengambil jumlah rakaat tarawih yang banyak, seperti yang 20 rakaat, dengan tetap memelihara bacaan dan tumaninah, maka lakukanlah. Jika tidak, maka ambillah jumlah rakaat yang lebih sedikit, seperti yang 8 rakaat, agar lebih mampu menjaga bacaan, tumaninah, ketenangan, dan kekhusyuan sholat. Pendapat Imam An-Nawawi bisa jadi pertimbangan. Membaca Al-Quran 1 juz dengan tartil adalah lebih utama ketimbang 2 juz tanpa tartil. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas, membaca 1 surat Al-Quran dengan tartil, lebih kusukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Prinsipnya, walau kuantitas amalnya sedikit, tetapi kualitasnya tetap terjaga. Kelima, sebagaimana namanya, sholat tarawih artinya sholat yang tenang. Maka raihlah ketenangan dalam sholat, sebagaimana pesan Rasulullah pada Bilal bin Rabah. Yang tak kalah penting, intisari dari sholat adalah kekhusyukan dan takorub kepada Allah. Namun, kekhusyuan sholat sepertinya akan sulit diraih bila mana dilakukan terburu-buru. Al-Ghazali pernah berkata, orang yang sholat tanpa khusyuk dan kehadiran hati, bagaikan mempersembahkan hewan besar kepada sang raja namun hewan itu sudah jadi bangkai.